Nah, jadi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana menjaga imunitas tubuh kita, gitu ya. Jadi kalau kita bicara imunitas tubuh kita ini penting kita jaga. Nah, sekarang kalau kita bicara imunitas tubuh, nah maksudnya seperti apa gitu. Jadi kalau ada serangan dari luar, ya, misalnya eh, orang asma misalnya, ada debu dari luar. Nah, itu adalah antigen. Nah, pada saat debu ini atau antigen berupa debu ini masuk dalam tubuh kita, ya, tubuh kita ini akan memproduksi yang namanya antibodi. Nah, ini adalah bagian dari imunitas kita. Antibodi yang dihasilkan ini akan membentuk serangan yang pas dengan antigen yang masuk ini. Makanya kalau yang bentuk ini ilustrasinya dalam bentuk bintang yang antibodi yang menangkapnya juga langsung membentuk tempatnya seperti bintang gitu. Yang bentuknya segi lima ya antigennya misalnya bakteri tertentu atau virus COVID. Nah, pada saat dia masuk antibodi kita berusaha melawannya. Tergantung berapa kuat. Kalau kuat dia bisa melawannya, tapi kalau dia kurang kuat dia kalah. Akhirnya virus ini masuk ke dalam tubuh kita dan merajalela. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu yang terjadi. Nah, begitu juga pada virus COVID-19 tergantung antibodi kita. Jadi imunitas tubuh kita kalau bagus, antibodinya bagus. Nah, kalau antibodinya bagus, dia bisa melawan virus COVID-19 ini, ya. Nah, hari ini saya akan cerita lebih update lagi tentang coronavirus. Saya akan berusaha menyempurnakan penjelasan tentang coronavirus ini. Bagi Anda yang sudah mungkin mendapatkan banyak informasi, Anda bisa melengkapi di sharing saya pada malam hari ini. Nah, jadi kalau kita bicara tentang cara penularan virus COVID, nah Bapak Ibu harus tahu bahwa virus COVID ini menular umumnya lewat 3 cara. Pertama dari menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi virus. Jadi Bapak Ibu, benda mati ataupun hewan peliharaan ya, itu virus COVID bisa nempel di permukaan tubuhnya ya atau di permukaan barang mati itu. Nah, pada saat dia menempel dan dia bisa menempel berhari-hari, pada saat kita memegang dan kita lupa cuci tangan, kita pegang pucuk mata, garuk-garuk hidung, itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, menularkan ke kita. Makanya penting sekali kita mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun selama 20 detik. Kenapa dengan air mengalir dan harus pakai sabun? Jadi kalau air mengalir itu berarti ya kita kalau pakai kalau di rumah makan Padang itu kobokan ya. Nah, itu kumannya di situ-situ aja. Jadi kita harus pakai air mengalir. Terus dengan sabun kenapa? Karena dinding sel virus COVID ini, dinding selnya ini berupa lemak. Kalau bahasa kerennya tuh lipoprotein, ada lemaknya. Jadi pada saat dia kena sabun, virus ini lebih cepat mati. Makanya kalau di rumah nggak perlu pakai hand sanitizer. Sabun udah cukup. Sekaligus sabun biasa, sabun batangan yang biasa, yang nggak ada antibakterinya misalnya, yang biasa-biasa aja. Ya, itu tetap bisa membunuh, ya. Karena dia sabun gitu. Dan kenapa harus 20 detik? Ya kalau 5 detik nggak cukup, cuma permukaannya nggak semua dibersihkan. Nah, kalau 20 detik kan lengkap semuanya. Nah, itu kenapa kita harus cuci tangan? Karena kita bisa menyentuh. Karena virus itu bisa menempel berhari-hari. Ya, makanya ada orang yang bilang, saya ini nggak pernah keluar rumah. Ya, kok bisa saya kena COVID gitu? Atau ada teman Anda yang mengatakan seperti itu? Kasus seperti ini banyak terjadi pada saat orang pesan makanan lewat online. Terus atau maskernya nggak dibuang-buang. Jadi udah dari luar nggak dibuang-buang. Nah, makanya kalau habis pakai maskernya langsung dibuang sebelum masuk rumah. Ya, kalaupun Anda bawa sesuatu dari luar, Anda boleh masukkan ke dalam box UV. Kalau Anda punya ya, itu lebih bagus.
Biasa di klinik-klinik dokter itu sebelum praktek teman saya itu dia akan sterilisasi dulu dengan lampu UVC yang bisa ya. Itu 2 jam ya, sejam 2 jam sebelumnya dia nyalakan untuk membunuh virusnya. Nah, ya sejam lah biasanya dia cerita. Jadi dengan Anda bawa makanan dari luar, Anda masukin ke dulu kalau ke box UVC kalau punya. Ini saran saya. Ya kalau nggak ada gimana? Ya udah plastiknya dibuang dulu. Ya makanannya kalau bisa yang nggak panas dipanasin dulu. Ya. Nah seperti itulah. Ya walaupun sebenarnya penularan virus COVID ini nggak langsung ke pencernaan. Dia kena asam lambung mati. Tapi kenapa orang bisa bermasalah dengan pencernaannya? Nanti saya akan ceritakan. Nah, kedua adalah kontak erat. Nah, cium tangan, jabat tangan, berpelukan, ataupun cipika-cipiki, itu jangan dulu ya. Itu menularkan ya. Droplet, nah ini yang paling paling banyak ini orang tertular. Droplet ini atau nanti ada makro droplet, ada mikro droplet. Nah, ini paling banyak ditularkan pada saat orang tuh berbicara atau batuk atau bersin, bahkan nafas aja bisa mengeluarkan mikrodroplet yang kecil. Jadi dari percikan air liur, apalagi kalau yang bicara itu giginya ompong, itu air liurnya lebih jauh lagi merciknya, bisa sampai 3 meter. Ya, jadi hati-hati, ini yang paling sering terjadi penularan ini. Nah, jadi penularan virus COVID ini bisa dari sentuhan barang. Jadi barang itu harus dibersihkan. Ya, kalau bisa orang yang habis isoman, isolasi mandiri, itu di fogging. Ruangan tempatnya isoman harus di fogging dengan klorin, ya, dicampur air di fogging. Itu baru kumannya akan mati, virusnya akan mati. Kalau enggak, walaupun Anda sudah negatif, tempat Anda isoman masih ada virus, bisa tertular lagi. Atau orang lain yang pakai itu bisa tertular lagi. Makanya saya paling takut kalau di hotel itu saat ini tidak ada fogging. Banyak orang pakai di hotel untuk isoman. Nah, setelah isoman harus di fogging, baru boleh ditempati. Ditutup ruangannya 2 jam, ya, seperti itu. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian cuci tangan itu lebih penting ya. Jadi karena penularan lewat benda mati di gagang pintu, di lift, ya, di eskalator ataupun dimanapun, ya, di handphone tuh paling sering. Handphone kita pegang terus kan, kita pada saat kotor kita pegang handphone. Nah, makanya handphonenya harus dibersihkan. Nggak perlu, jangan dicuci ya pakai air, jangan rusak handphone Anda. Pakai tisu alkohol ya. Itu harus rajin dibersihkan handphone kita itu. Terus apalagi droplet tuh dari percikan bicara, bernafas, apalagi batuk, bersin. Ini bisa nularnya kemana? Ya nularnya lewat yang namanya hidung yang paling sering ya. Nah, lewat mata juga bisa. Makanya pakai eye protection atau face shield itu lebih bagus sebagai penyempurnaannya. Masker itu wajib. Makanya kita takutnya kena makrodroplet ini atau mikrodroplet dari masker. Ya, kemudian jarak 6 meter kalau bisa, ya minimal 2 meter, kalau bisa 6 meter lebih aman. Dan usahakan sering di luar ruangan kalau ada orang-orang di luar lebih aman daripada ruang tertutup. Ya, nah kalau aerosol yang lebih kecil ini, sudah pasti harus pakai masker, jarak 6 meter kalau bisa, di luar lebih bagus, ya, dan juga ventilasi. Nah, nih di ruang tertutup aerosol ini susah untuk keluar karena dia akan ada terus di dalam ruangan itu, bahkan bisa berjam-jam, ya, walaupun orang yang bersin tadi atau bicara tadi sudah pergi. Ini yang lebih menakutkan, ya. Oke. Nah, jadi kalau yang namanya orang bersin, batuk, itu keluarnya droplet biasanya. Ya. Droplet ini adalah sesuatu yang masih kelihatan. Air liurnya 1-2 meter, dan itu dalam waktu 6 detik. Dia bisa terbang dalam waktu 6 detik. Makanya kalau 2 meter tuh minimal sudah. Ya. Bahkan ya dalam beberapa studi itu bisa lebih dari 2 meter. Ya. Aerosol itu bisa mencapai 6 meter. Nah ini makanya kalau bisa 6 meter paling enggak. Kalau bisa lebih. Bahkan dalam penelitian juga bisa lebih dari 6 meter. Ini aerosol ini mikrodroplet. Dan itu bisa terbang melayang dalam waktu 1 detik saja. Ya, jadi kalau
orang bersin, makro dropletnya itu bisa sampai 3 meter, 4 meter ya. Tuh, bersin, ada gambarnya. Dengan bersin aja bisa 4 meter tuh, makro droplet. Kalau aerosol bisa sampai 6 meter lebih. 6 meteran. Ini bersin loh. Batuk. Batuk itu 1,5 meteran, hampir 2 meter. Aerosolnya bisa sampai 2,5 meter. Ya. Menghembuskan nafas 1 meteran. Ya. Bicara juga bisa keluar. Nah, yang kita takut kalau droplet itu bisa jatuh karena gravitasi bumi ke bawah, tapi mikro droplet atau aerosol dia bisa terbang terus. Walaupun orang tuh udah nggak ada di sana. Dalam waktu yang relatif lama. Bisa sampai hitungan jam. Dan itu yang mengerikan. Yang membuat orang juga tertular tanpa disadari. Ya. Nah, penularan ini lewat udara ini yang baik droplet ya, droplet itu kan langsung. Tapi kalau yang bisa layang-layang di udara itu yang aerosol tadi atau mikro droplet. Itu mikro droplet ini lewat udara. Bisa ditiup angin sampai kemana-mana. Bahkan ukurannya itu less than 5 mikron. Kurang dari 5 mikron. Kalau droplet itu lebih dari 5 mikron. Anda kebayang nggak? Rambut kita, human hair, itu 60 sampai 120 mikron. Sehelai rambut loh. Diameternya. Itu 60 sampai 120 mikron. Droplet lebih dari 5 mikron. Tapi kalau aerosol atau mikro droplet itu kurang dari 5 mikron. Gitu, ya. Kurang dari 5 mikron. Jadi kurang dari 5 mikron ini yang betul-betul kecil sekali dan dia punya sifat itu lebih gampang melayang di udara. Nah, makanya penyebaran COVID ini lebih gampang di ruangan tertutup. Ya. Rumah sakit, gedung perkantoran, naik bus. Itu. Sekarang naik bus ada tes COVID nggak? Kalau pesawat masih ada PCR. Ya, masih ada antigen. Tuh, itu pun nggak 100%. Apalagi antigen. Nah, sekarang kalau naik bus, nggak ada pemeriksaan itu kan. Syukur-syukur kalau ada. Saya belum dengar ya. Nah, makanya yang paling penting masker. Cuci tangan. Minimal kalau keluar rumah nggak ada sabun disinfektan seperti apa ya alkohol itu ya, hand sanitizer. Dan paling penting kalau untuk mikrodroplet ini ventilasinya harus bagus. Kalau bisa jendela dibuka. Makanya penting sekali di rumah jendela dibuka biar mikrodroplet ini kalau ada tertiup oleh angin. Nah, makanya sekarang ini restoran-restoran di luar negeri, misalnya di Amerika yang saya tahu, mereka lebih banyak buka restoran yang terbuka daripada yang tertutup. Karena mikrodroplet ini berbahaya. Ya, begitu. Nah, bahkan mikrodroplet ini atau aerosol ini, ya, dia terbawa angin, bisa layang kemana-mana. Bahkan dia itu karena massa jenisnya rendah, dia itu susah untuk turun karena gravitasi. Apalagi kalau udara di sekelilingnya lebih dingin daripada parsel udara yang di mikrodroplet ini. Misalnya di ruangan ber-AC. Ya, itu dia jadi lebih terbang-terbang, susah jatuh. Ya, kemudian kalau AC-nya di atas juga. Nah, itu membuat dia susah untuk jatuh. Nah, ini yang terjadi. Makanya orang gampang menular lewat mikrodroplet ini atau bioaerosol ini. Begitu. Jadi penularan lewat udara ini sudah dikonfirm. Dulu pertama kali masih belum disadari. Sekarang sudah dikonfirm bahwa dari aerosol ini lewat udara bisa menyebar. Karena apalagi partikelnya sangat kecil, Bapak Ibu. Kurang dari 5 mikron. Lebih kecil dari 5 mikron. Karena dia kecil, dia gampang masuk ke paru-paru. Ya, kalau makrodroplet kemungkinan besarnya masih nyangkut di atas, di pernapasan atas, di nasofaring, ya, daerah atas, pernapasan atas. Tapi kalau mikrodroplet, dia gampang sekali kena ke paru-paru. Yang kita takutkan adalah kena paru-paru. Orang OTG, orang tanpa gejala, virusnya itu biasanya di atas, pernapasan atas. Ya, jadi makanya dia nggak ada gejala. Tapi kalau kita paling takutkan dia masuk ke paru-paru, itu yang menimbulkan gejala dan gejala yang berat. Bisa terjadi karena dia masuk ke paru-paru sampai sesak nafas.
Ya, makanya orang kalau apalagi virus yang sekarang ini lebih gampang menular, lebih gampang masuk ke paru-paru. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Anda lebih sadar lagi penularan COVID ini. Jangan sampai Anda tertular kalau bisa. Kalau yang sudah tertular, jangan sampai tertular kedua kalinya. Ya, ini adalah satu penelitian yang ada di Jepang. Bagaimana lewat droplet dan aerosol, ya, baik makro droplet ataupun mikro droplet atau bioaerosol, dia bisa menyebarkan virus COVID ini. Ya, kita lihat sama-sama. Experts are now looking at this new infection Ini adalah seorang mechanism as the profesor key to dari satu preventing the further universitas, spread of the namanya virus. Universitas Toho. ただの会話の中で感染が広がっているとか、ある程度の距離があってもそ Jadi れ dia が広がってい penyebarannya る、 tuh そうい lewat った事 udara. 例を見ると Nih, 通常の飛沫感染だけでは説明できない、非常に小さな粒子ということでマイクロメーターの粒 seringnya 子 lewat yang マイ partikel ク yang ロ lebih 飛沫 kecil, 感染とも呼べるよう namanya な mikro そういっ droplet た状況が起きたんじゃないかな atau aerosol. というふうに考えられます。 Ini percobaannya. So how does this take place? NHK is conducting an experiment with a group of researchers. はい、レーザーください。 The team will track particles in the air using laser beams and a high sensitivity camera. Anda lihat yang bintik-bintik itu mikro droplet. This technology allows us to detect 0,1 droplets as small mikrometer. as 1 per 10.000 0.1 micrometers wide. milimeter. Bayangkan kecil banget, nggak kelihatan. The Nah, experiment ini starts. percobaan bersin. First, Dirangsang tuh bersin. sneezing. Anda lihat tuh yang kelihatan ludah itu makro droplet. We can see a large droplet about 1 millimeter in diameter. It quickly falls. Makro droplet langsung But jatuh. let's look through the high Tapi sensitivity bisa camera. sampai 2 meter. Nah, tapi mikro droplet ini massa jenisnya rendah nih. Dia melayang-layang. We can see small particles that seem to glitter floating through the air. These particles are all smaller than 10 micrometers, or 1/100th of a millimeter in diameter. Anda lihat Let's mikro take a look from a dropletnya. different angle. Makanya penting They're sekali kita pakai small and masker. light. You can see them drifting through the air. These are microdroplets. Ini kalau orang We're lagi learning that berbicara, sneezing isn't the only source of these makanya droplets. makan bersama dengan orang tidak serumah ini berbahaya. バナナボートとか乗ったら楽しいですよ。いや、絶対楽しい、ねめちゃく。ちゃ楽 Ini しい。 bicara We normal. ran the same experiment on a close-range conversation. Anda lihat mikro dropletnya People generate a lot of yang microdroplets terbang when they talk loudly. banyak sekali. The droplets between these two Ini stay baru where they bicara are. loh. They don't drift away. Nafas saja bisa keluar mikro droplet. マイクロ飛沫みたいなのが It's not yet known Ini what volume melayang-layang of dan microdroplets leads to dalam waktu yang infection. lama dalam satu ruangan. But Tateda says we can't rule out the possibility that microdroplets have spread the virus to some extent. そのマイクロ飛沫、小さな粒子の中に Mikrodroplet membawa は banyak たくさんの sekali ですね virus. 生きたウイルスがいて、大きな声での会話、あるいは激しい息遣い、そういった中でですね、このマイクロ飛沫が Waktu できて、 bicara, それが waktu 近くの bernapas 人、 keluar その人が mikrodroplet. 吸い込むことによって感染が広がる、そういったリスクが見えてきたものと思います。 The Pada risk saat di of kantor, infection through microdroplets berdekatan seperti ini becomes even berbicara, greater in a bisa closed tertular. space with poor ventilation. Mikro droplet. This lab is simulating the movement of microdroplets in an airtight room. About 10 people in an enclosed space the size of a classroom. A person coughs Anda lihat, once pada saat ada yang batuk, bersin, and mikrodroplet spreads ini about akan 100,000 melayang-layang terus. droplets. Dalam satu ruangan tertutup, apalagi ruangan ber-AC,
Large droplets are Dalam shown in hitungan blue detik, and dia green. sudah menyebar luas. Most of these fall to the ground within 1 minute. Dalam 1 menit percobaannya. But the microdroplets shown in Kita red lihat continue to drift. menit-menit berikutnya. This simulation Dalam uses hitungan only detik dia sudah microdroplets. menyebar luas. 5 minutes Menit later, ke-6, menit ke-7, menit ke-8, 9, 10 10, minutes later. 11, 12, 13, 14, sampai menit ke-20. Dia 20 minutes masih later. ada di ruangan itu dan the melayang-layang. microdroplets Bahkan are bisa still dalam floating in hitungan jam. place. Kalau nggak ada ventilasi yang baik. 空気がよどんでいると、つまり空気の流れがないということで、マイクロ飛沫そのものは、落ちたり、違う場所に動くことができませんので、長時間その場所にとどまるっていうことになります。 But there is a way to prevent this stagnation of microdroplets. Opening windows and increasing air circulation is believed to be effective. When you open a window, Mikrodroplet. microdroplets are quickly swept away. Jadi Bapak Ibu, kita lihat bahwa penularan COVID ini betul-betul yang mengkhawatirkan. Makanya masker itu wajib. Dan kalau orang yang terinfeksi, itu lebih dari 50% itu nggak ada gejala loh Bapak Ibu. Ya, orang itu OTG, orang tanpa gejala. Banyak, lebih dari 50%. Apalagi kalau dia nggak pakai masker, nah itu lebih berbahaya. Nah, kita yang sehat kalau pakai maskernya sesuai, bagus, ya sudah, kita akan lebih tidak beresiko. Ya, pakai masker tidak 100% melindungi, tapi membantu. Ya, tergantung jenis maskernya, cara pakai maskernya bagaimana. Nah, kalau kita pakai maskernya bagus, nah, kita minimum exposure, tidak gampang kena, apalagi aerosol ini. Ya, makanya kalau Anda pakai maskernya benar, gampang terkena. Nah, makanya sekarang disarankan pakai masker 2 buah. Masker medis di dalam plus masker kain. Apalagi kalau Anda lihat masker medis ini, itu dari kanan kiri aerosol bisa masuk tuh. Dari atas bisa masuk kalau dia nggak rapat. Nah, ditambah masker kain. Ya. Jadi jangan lupa cara pakai masker yang benar. Ya. Jadi Anda cuci tangan dulu baru pakai masker, pegang talinya, pastikan hidungnya juga tertutup. Banyak orang pakai masker nggak nutup hidung. Percuma, kena juga. Karena dia masuk ke dalam hidung terutama. Ya, dan pastikan masker itu menutupi hidung dengan baik juga. Jadi mengikuti bentuk hidung Anda. Nah, yang salah itu yang bisa terjadi hidung nggak tertutup. Ya, atau maskernya taruh ke dagu. Itu banyak kuman sudah ya. Nah, dan sebagainya. Jadi Anda lihat di gambar ada yang benar cara pakainya, ada yang salah. Ya, makanya pakai masker harus menutupi semuanya. Masker yang disarankan adalah N95 atau KN95. Ini bisa memproteksi sampai 90% ke atas. Ya. Bahkan kalau Anda pakai masker medis yang biasa, yang tadi yang digambar, yang sebelumnya, itu paling 60%, 65, 70%. Tapi kalau Anda pakai masker kain, waduh, kalau cuma masker kain 30% paling. Itu lebih nggak terlindungi. Makanya kalau bisa pakai masker N95 atau KN95. Nah, mutasi virus corona ini atau virus COVID ini sekarang ini sudah mengalami mutasi. Ya, dari bentuk alfa. Alfa ini yang paling banyak ya, yang sudah terjadi di negara lain maupun di Indonesia paling banyak alfa. Paling sebagian besar alfa. Beta itu dari Afrika, Amerika Selatan, kemudian Gamma dari Brasil. Nah, Delta yang dari India ini sudah mulai masuk ke Indonesia dan 61 negara lainnya. Ya, dan di Indonesia diperkirakan sekitar 20% itu adalah Delta yang terbaru-baru ini yang membuat geger ya. Karena infeksi penularan Delta itu lebih gampang terjadi, lebih ganas, lebih cepat. Beberapa kali lipat lebih cepat tertular, lebih gampang tertular. Saya ingat waktu itu ada Presiden Amerika
namanya Presiden Joe Biden ya. Jadi dia bilang ke masyarakatnya, dah nggak perlu pakai masker di mana-mana, sudah divaksin, semuanya bagus. Saat ini, Anda tahu nggak Amerika saat ini? Kasus per hari lebih dari 100.000 orang loh. Terus semua harus pakai masker sekarang. Pada saat diwawancarai. Pak Presiden, kenapa dulu boleh nggak pakai masker? Sekarang suruh pakai masker lagi. Padahal hampir semua udah divaksin loh Amerika. Presidennya cuma ngomong gini, itu kan dulu belum ada virus Delta. Ya, jadi sangat mengkhawatirkan. Mutasinya itu sampai yang terbaru ini Lambda, Bapak Ibu. Lambda ini 100% resisten sama vaksin. Nggak ada gunanya vaksin saat ini untuk lawan Lambda. Ini dari Peru. Dan cilakanya, Indonesia sudah ada 1 orang ditemukan kena virus COVID Lambda di Sumatera Utara. Kalau sampai nyebar, waduh, vaksinnya harus dibuat baru lagi. Ya, nggak ada gunanya vaksin sekarang ini dengan Lambda. Mengerikan. Nah, keluhan penderita COVID apa? Nah, 5 besar gejala terbaru. Ya, demam, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala. Nah, ini yang lebih sering dihadapi oleh yang kena Delta. Ya, tapi masalahnya kita nggak bisa tahu ya. Ini kalau kamu kena COVID, kita kena COVID, ini Delta atau Alpha atau apa? Nggak tahu. Kita nggak cek, nggak bisa cek secara umum. Jadi kalau umumnya orang yang kena Delta ini saat ini seperti orang kena influenza. Sakit kepala, demam, pilek, sakit tenggorokan. Dipikirnya, biasa orang berpikir, ini karena kecapean aja nih drop saya. Itu COVID. Sekarang gejala terbaru lebih sering seperti orang flu. Kalau batuk dari dulu sampai sekarang juga bisa terjadi, batuk kering. Sekarang ada yang batuk berdahak. Ya, gejala tambahan kelelahan, lemes gitu. Ya, kehilangan penciuman, kehilangan pengecapan. Itu memang dari dulu sudah terjadi, ya, kelelahan juga. Nah, sekarang ini termasuk dia ngenaknya di pencernaan. Ya, hilangnya selera makan, sakit perut, mual, muntah, dan lebih banyak kasus diare. Anak-anak yang datang berobat dengan keluhan diare, seringkali itu juga adalah COVID. Ya. Kemudian nyeri otot, nyeri sendi, atau nyeri di area dada, itu bisa terjadi. Ya. Karena COVID ini pada saat dia masuk ke dalam tubuh, dia menyebabkan peradangan dan menyebabkan kerusakan pada organ-organ, termasuk ya jantung, pencernaan kita, paru-paru udah pasti, ya, otak, dan sebagainya. Ginjal juga. Nah, makanya kenapa saat ini orang banyaknya bermasalah dengan pencernaan. Apalagi yang terbaru ini banyak sekali yang sakit perut, mual, muntah, katanya virus Delta Plus ya. Ini kenapa? Karena virus ini masuk menyebabkan peradangan, salah satunya pada organ pencernaan. Jadi dia bukan masuk lewat makanan. Karena kena asam lambung dia mati. Ya. Nah, termasuk juga nyeri dada ini kemungkinan besarnya adalah masalah jantung yang terkena. Kerusakan jaringan jantung yang diakibatkan oleh peradangan dari virus yang masuk dalam tubuh kita ini. Kulit juga bisa kena, merah-merah. Mata bisa juga kena, peradangan, konjungtivitis, atau gangguan pendengaran. Ya, terkena juga. Misalnya suka bunyi gitu. Nah, yang paling gawat adalah sesak nafas. Jangan sampai terjadi. Kalau sudah terjadi, bahaya nih, oksigen turun. Siap-siap nih, dipanggil sama Bapak di sorga. Iya, karena ini yang disebabkan kematian, ini sesak nafas ini. Yang paling sering. Oke. Pemantauan pada pasien yang isoman atau pasien yang sudah COVID ya atau terduga COVID. Cek tensi. Ya. Pagi sore cek. Makanya kalau bisa ada waktu isoman harus punya tensi. Kalau bisa. Nadi. Ukur nadi. Ya, nadi yang normal adalah 60 sampai 100 kali per menit. Biasanya dicek tensi sudah ada nadinya. Alat ceknya, apalagi beli aja yang digital. Ketiga adalah kadar oksigen, oximeter.
bisa beli di online, tapi hati-hati palsu, banyak yang palsu saat ini. Biasanya ditesnya pakai pulpen atau pensil dicolokin, malah dia kebaca. Harusnya nggak kebaca, itu kan bukan makhluk hidup. Ya, kalau jari baru kebaca. Kalau dia kebaca juga pada pensil, bukan pensil itu hidup ya, tapi oximeternya yang palsu. Terus udah itu oximeter itu kalau diukur, nah jangan sampai kurang dari 95. Apalagi di bawah 90, wah ngeri ya. Di bawah 93, wah itu bahaya ya, udah mulai bahaya. Udah mulai turun. Yang usahakan 95 ke atas. Sesak nafas. Nah ini harus dipantau nih, sesek nggak? Karena bisa terjadi hipoksia. Ya, oksigen sirkulasinya jadi nggak bagus di dalam pernapasannya. Nah, hitung dalam 1 menit, jumlah nafas yang normal adalah 12 sampai 16 kali per menit. Kalau orang kena COVID, biasanya sesek dan nafasnya dalam 1 menit itu lebih dari 20 kali. Ya, 24, 28. Terus sesek makin tinggi. Kalau rumah sakit penuh atau nggak bisa masuk, nggak bisa pergi rumah sakit, isolasi mandiri dengan cek ini semua. Ya, ini yang harus dipantau. Ini ilmu buat Anda. Nah, kalau orang kena COVID, awal-awal virus ini masuk, mulai merespon virus ini, viral respon fase. Jadi, respon tubuh terhadap virus yang mulai masuk. Jadi, ini adalah tahap awal. Stadium 1. Ya, di mana virus ini masuk, mulai keluar gejala. Kalau dia masuk ke dalam pernapasan atas, nasofaring, di atas belum masuk paru-paru, seringkali nggak ada gejala. Makanya orang-orang tanpa gejala, nggak ada gejala biasanya. Tapi kalau masuk ke paru-paru, mulai batuk, ya, ataupun sekarang ini batuk dan mulai, nah di tahap kedua, biasanya gejala ini masih berlanjut, mulai sakit kepala, ya, atau misalnya dia nyeri di dada, udah mulai menyerang organ, mulai. Karena di sini mulai terjadi inflamasi, peradangan, ya. Nah, kemudian muncul inflamasi yang peradangan yang lebih kuat lagi di stadium 3. Hiperinflamasi, ya. Fase hiperinflamasi itu peradangan yang berhebat ini disebabkan karena gini. Pada saat virus ini masuk, tubuh kita kan keluarin antibodi. Namanya sitokin. Nah, dia untuk respon tubuh terhadap keluaran dan masuknya virus ini. Virus masuk makin banyak, sitokin yang dihasilkan makin banyak. Nah, sitokin ini makin banyak, akhirnya terjadi reaksi yang namanya peradangan. Ya, makin banyak lagi, peradangannya lebih hebat. Nah, saking banyaknya sitokin yang dihasilkan, terjadi yang namanya badai sitokin. Dan terjadi peradangan hebat. Terjadi sepsis. Sepsis itu apa ya? Infeksi kenanya di seluruh organ. Ya, jadi sepsis di dalam darah ada. Jadi terjadi virus itu dalam darah masuk ke semua organ itu jadi rusak jaringannya. Terjadi peradangan. Nah, itu yang namanya badai sitokin. Bukan hanya di ginjal, bukan hanya di jantung, bukan hanya di kulit, bukan hanya di organ-organ yang lain, hati juga bisa, termasuk yang paling utama paru-paru dan menyebabkan gagal napas. Ya, jadi badai sitokin atau cytokine storm ini menyebabkan kerusakan pada organ-organ, termasuk organ paru, karena dia memunculkan reaksi peradangan. Kalau makin banyak sitokin, makin banyak peradangan makin hebat, akhirnya terjadi badai sitokin dan peradangan ini makin merusak organ-organ tubuh. Kalau kenanya di paru-paru, sehingga paru-paru ini mengalami sesak nafas. Dan juga terjadi penggumpalan darah atau bekuan darah. Pada kasus COVID itu harus dicek di dimernya, ya, baik awal kena, pertengahan kena, atau setelah COVID. Makanya kalau Anda yang sudah pernah kena COVID sebelumnya, saya tak khawatir darah Anda menggumpal, sehingga memudahkan terjadinya stroke dan serangan jantung. Darah itu masih ada beku-beku gitu loh, nggak lancar, ya. Makanya kadang-kadang ada orang kena COVID, dia kakinya keunguan, kebiruan. Kenapa? Darahnya nggak lancar. Nah,
Ini yang harus dibantu dengan pengencer darah. Ya. Atau produk Greenwood yang bisa mengencerkan darah kalau Anda mau milih yang nggak ada efek samping. Nah, ini yang harus Anda tahu. Pada virus COVID yang masuk ke dalam tubuh kita, efeknya ini menyebabkan peradangan. Peradangan dan makin lama makin hebat. Terjadi badai sitokin, peradangannya hebat, merusak organ-organ. Organ mana yang kena? Bisa mata. Bisa pencernaan. Makanya ada orang mual, muntah, ya, kemudian diare, ataupun hilangnya nafsu makan. Di paru-paru, ya udah pasti. Jantung, kulit, ginjal, liver, otak. Makanya ada orang yang kena COVID, dia gangguan otak juga bisa. Bisa, atau sudah sembuh dari COVID, dia masih gangguan otaknya masih ada. Nah, itu yang namanya long COVID atau sindrom pasca COVID. Ya, namanya brain fog. Suka kebingungan, kurang konsentrasi. Ya, karena kena organ-organ ini. Makanya pemulihan itu harus dilakukan, ya. Anda harus minum produk Greenwood untuk apa? Walaupun Anda sudah sembuh dari COVID negatif, Anda perbaikan organ-organ ini. Jangan sampai tetap bermasalah. Walaupun COVID-nya negatif loh, tapi sudah terlanjur rusak organ-organ ini. Anda lihat dalam paru-paru, COVID ini luar biasa karena memang ini reseptornya dari hidung, sistem pernafasan. Ya, dalam waktu 1 hari saja, ini dokter, salah seorang dokter, dia kena COVID. Paru-paru, gambaran ronsen paru-paru ini dalam 1 hari Anda lihat beda nggak? Ada infiltrat, bercak-bercak putih atau titik-titik putih ini dengan batas yang tidak tegas, kena di 2 paru, namanya bronkopneumonia. Makanya kenapa orang tuh cepat sekali ada yang meninggal gara-gara COVID. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, wah meninggal. Karena terlambat ditangani. Karena perubahan kondisinya sangat cepat. Makanya saya setuju sekali dengan Dr. Subri yang kemarin mengatakan kita harus cepat menanganinya. Jangan sampai terlambat. Kenapa bisa sesek? Peradangan ini menyebabkan terjadinya ground glass opacity. Pada pemeriksaan low dose CT scan paru, kita baru bisa kelihatan. Ini perlu dilakukan kalau sudah mulai sesak ya. Kita lihat ada GGO-nya enggak. Dan ini kalau diperiksa pakai low dose CT scan cuma 1,3 juta, 30 detik selesai. Anda lihat apa itu GGO atau ground glass opacity? Terbentuknya cairan coklat seperti ini. Ini adalah pemeriksaan bronkoskopi. Pemeriksaan saluran bronkus pada paru-paru, keluar kayak apa ya ngomongnya, ingus gitu ya. Tapi bukan ingus, ya kental gitu. Nah ini kalau nyumbat saluran paru-paru, ya sudah, sesek. Makanya sekarang ini di luar negeri, orang kalau udah sesek berat itu nggak pakai ventilator. Mereka pakai obat pengencer dahak dosis tinggi. Misalnya Flumucil 3x600. Nah, itu diberikan untuk apa? Ngencerin ini. Kalau diencer, nggak perlu ventilator lagi. Dikasih pengencer darah. Jadi kalau di sini jangan tergantung ventilator, ya. Nah, kalau sudah kena paru-paru namanya pneumonia karena COVID ini, gejalanya ya biasa orang itu demam, kemudian batuk kering, pilek, ya, sesak napas, lesu, ya, dan gejala lainnya. Jadi itu yang terjadi pada pada COVID ini ya. Siapa yang rentan terkena? Ya pastinya orang yang imunnya rendah. Ya. Orang lansia. Itu lanjut usia. 65 tahun ke atas gampang sekali terkena. Orang dengan penyakit penyerta. Nah, diabetes. Nah, orang diabetes makanya kalau mau vaksin harus di bawah 7,5. Ya, dia punya HbA1c-nya. Hipertensi. Ya. Ini kalau mau
vaksin tensinya nggak boleh terlalu tinggi. Jadi ini pun orang yang rentan kena COVID. Pasien asma karena paru-parunya sudah bermasalah, rentan sekali kena COVID. COVID gampang sekali masuk ke paru-paru menyebabkan pneumonia dan terjadi GGO dan akhirnya meninggal karena sesek, kegagalan napas. Orang dengan penyakit hati ini gampang parah kalau kena COVID. Orang dengan masalah jantung, mau jantung bocor, jantung sumbat, ya, ini gampang kena COVID dan kalau kena COVID seringnya kena paru-paru dan seringnya meninggal kalau tidak tahan. HIV, ya, HIV juga sama, dia resikonya tinggi. Kalau mau vaksin dia harus dengan syarat tertentu. Kemudian kanker, ya, orang kena kanker gampang juga kena COVID karena daya tahan tubuhnya lemah. Makanya kalau kita nggak sakit apa-apa, kita perlu jaga daya tahan tubuh. Sekarang ini banyak anak muda kena COVID. Kenanya itu bukan tanpa gejala, jadi bergejala, drop, meninggal. Karena apa? Daya tahan tubuh yang kurang, suka begadang, ya, dan sebagainya. Makan nggak teratur, stres, ya. Nah, kapan waktu yang tepat untuk tes swab? Jadi kalau Anda nggak, misalnya Anda ketemu teman Anda, besoknya teman Anda positif nih, wih, Anda kan kaget nih. Ya kalau kena biasanya kan orang bilang tenang, tenang. Sekarang belum yang ngomong gitu biasanya sih nggak berasa ataupun kalau waktu dia kena dia ringan ya. Tapi kan kita gimana pun pasti deg-degannya ya. Nah, jadi kalau udah kena, Anda bisa bergejala, bisa tidak. Nah, kalau tidak bergejala, Anda cuma terpapar, tapi tidak bergejala, Anda mau tahu nih, Anda kena atau enggak nih, ketular atau enggak? Tes PCR. Paling baik kapan? 8 hari setelah terpapar. Tapi kalau Anda habis ketemu teman Anda, ada gejala seperti yang tadi kita bahas, batuk, pilek, sakit kepala, ya, demam. Nah, itu Anda perlu cek PCR 3-5 hari setelah muncul gejala. Tapi kalau mau tes antigen, paling baik kalau nggak ada gejala 5 hari setelah terpapar, atau kalau ada gejala 1-5 hari sampai muncul gejala. Ya, setelah muncul gejala, saya ralat ya. Tulisannya salah. Nah, tes PCR yang salah satu kalau sudah positif, yang dilihat adalah CT-nya. CT itu singkatan dari cycle threshold. Yang normal adalah 40 ke atas. Sehat. Ya. Semakin rendah, semakin banyak virusnya, semakin berat COVID-nya. Jadi kalau CT-nya paling di bawah 10, oh berat banget. Di bawah 15 aja udah berat. Ya, 20 masih agak-agak tenang lah. Yang penting dilihat ada gejala nggak, sesek ada nggak, itu yang paling penting. Makanya pantau 4 hal tadi. Ya kalau 30 ya masih agak tenang lah ya. Nah, termasuk kalau usaha penyembuhan dilihat perkembangan CT-nya naik nggak. Nah, itu yang dipantau dari CT-nya, tes PCR-nya. Nah, secara umum obat dan oksigen ya. Yang penting saat ini kalau ada positif COVID ya, obat-obatnya kalau di rumah sakit ataupun biasanya di isoman juga dokter resepkan misalnya asitromisin ya, misalnya Zitromax 500 mg 2x1 atau 2x1 tergantung kondisinya. Antivirusnya isoprinosin. Jangan pakai yang boten-boten ya kayak Avigan gitu, jangan. Apalagi pakai yang obat cacing, ivermectin. Aduh. Jangan orang tawarin apa langsung minum. Saya punya temen ya, dia orang nawarin apa dia minum. Yang seneng tukang obatnya. Lienhua dia minum, apalagi wah obat apa tawarin minum, vitamin apa, yang nggak jelas ya, yang nggak jelas tuh. Bukan vitamin malah, dia bilang ini. Akhirnya apa? Livernya pecah. Lu rusak, SGPT-nya sampai 1000 lebih. Wih, sampai ribuan. Itu yang terjadi. Pencair dahak. Nah, ini diberikan nih, penting nih. Kalau kena COVID, walaupun batuk-batuk belum sesek, minum pencair dahak. Paling nggak dosis rendah. Misalnya Flumisil 3x100. Ya, itu diminum sudah. Atau nanti Anda bantu dengan Cordyceps yang ada, kalau mau yang alaminya, herbalnya.
Itu untuk membantu mencairkan dahaknya. Minum dengan air hangat yang banyak. Itu kalau dari alami, pasti obat punya efek samping. Tapi dibandingkan efek sampingnya, pencair dahak harus P3K ya, pokoknya P3K. Ya. Pencair darah. Nah, misalnya kalau di rumah sakit ataupun pasien isoman yang diresepkan dokter, misalnya dia beli kardioaspirin 100 mg, minumnya 1 hari sekali setelah makan siang. Dan pencair darah ini seringnya kena mah, ditambahkan obat mah. Bila ada sesek, tambahkan kortikosteroid, misalnya metilprednisolon 4 mg, ya, atau Medixon, gitu biasanya diresepkan, mereknya itu. Kemudian kalau dia di rumah sakit, ya dilihat sesek banget, udah mulai sesek, yang lumayan dikasih Actemra. Ini penghambat interleukin 6 ya untuk terjadinya badai sitokin. Nah ini gambaran umum lah, ini asal Anda tahu saja. Jadi jangan sembarang minum obat ya. Nah setelah kalau orang mau sembuh dari COVID, itu harus tes PCR lebih akurat, jangan antigen lah. PCR itu pun diharapkan 2 kali tes. Itu baru standarnya. 2 kali tes negatif. Misalnya Anda hari ini tes PCR negatif. Besok tes 1 kali lagi, 2 kali. Besoknya 1 kali 24 jam. Walaupun sudah negatif, bisa terjadi gejala-gejala yang masih berlanjut. Kenapa? Tadi saya bilang, dengan virus ini masuk, terjadi peradangan pada semua organ. Sehingga kerusakan jaringan di organ-organ itu masih bisa terjadi. Ya, sehingga menimbulkan gejala. Namanya long COVID atau sindrom pasca COVID. Misalnya batuk. Masih batuk, udah negatif, masih batuk. Nah, berarti paru-parunya masih bermasalah nih. Ya, butuh cordyceps nih gitu. Nafasnya pendek, masih sesek-sesek gitu. Butuh cordyceps untuk betulkan paru-parunya. Nyeri otot, aduh ototnya masih sakit-sakit nih. Nah, butuh kalsium untuk ototnya supaya nggak cedera, nggak bermasalah lagi gitu maksud saya, bukan cedera ya. Sakit kepala, otaknya nih, atau masih suka bingung, suka nggak konsentrasi, suka lupa, karena otaknya sempat kena. Lemes, kelelahan, gangguan pencernaan, masih suka mual, diare. Bantu dengan nutrisi untuk pencernaan. Nanti kita cerita dari produk gizi luar. Kemudian kehilangan konsentrasi daya otaknya dan sebagainya. Ada yang masih telinga berdenging, ya, dan sebagainya. Ini yang sering lah, ya. Nah, Bapak Ibu, makanya saat ini vaksin ini jadi satu hal yang penting, ya. Efektivitas dalam melawan virus COVID pun berbeda-beda. Yang paling tinggi Pfizer. Ya, kenapa berbeda-beda? Dosisnya berbeda. Makanya kalau Anda suntik Sinovac sama suntik AstraZeneca, lebih hebat bereaksinya tuh AstraZeneca. Sinovac jarang ya bereaksi yang hebat ya, adalah yang sakit kepala, ya tapi nggak sehebat AstraZeneca, ya. Jadi kalau mau dibilang yang Sinovac ini nggak terlalu reaksi ya. Jadi kalau habis suntik vaksin kita bereaksi itu memang wajar. Karena yang masuk tuh antigen kan. Apalagi Sinovac, Sinovac itu kan memang virus yang dilemahkan. Jadi pada saat masuk ya reaksinya mirip-mirip kena COVID gitu, mirip-mirip, tapi nggak kena COVID. Dan itu cuma sementara. Banyak minum air hangat, ya Anda juga boleh bantu dengan produk supaya reaksinya itu cepat berkurang atau kalau terjadi nggak hebat. Makanya setelah vaksin Anda boleh bantu dengan minum produk untuk membantu supaya efeknya nggak berbahaya. Ya bukan berbahaya sih, efeknya nggak terlalu hebat gitu maksud saya. Berbahaya sih nggak, ya. Jadi kalau kita bicara vaksin ini, ya saat ini sudah harus kedepannya mulai sekarang udah diumumkan 3 kali vaksin. Yang sebenarnya standarnya vaksin itu 3 kali, cuma ya politik lah ya. Oke. Nah, cara kerja vaksin. Dia pada saat kita vaksin itu kita masukkan virus COVID yang dilemahkan, ya misalnya Sinovac kan virus COVID yang dilemahkan. Antibodi kita mulai mengenal, ya, mulai mengenal dengan sel memorinya, ya. Nah pada saat nanti kena COVID yang beneran, jadi
nggak gampang, kalaupun kena nggak parah. Karena dia sudah mengenal, sudah membentuk antibodinya yang pas. Gitu. Begitu juga kalau orang sudah pernah kena COVID pertama kali, kedua kali dia masih bisa kena nggak? Bisa, tapi gejalanya nggak sehebat yang pertama biasanya. Karena sudah ada sel memori. Ya, nih, setelah divaksin, ini adalah vaksin pertama, di mana yang perlu Anda perhatikan. Setelah divaksin itu bukan tubuh kita kebal terhadap COVID serta-merta. Bahkan di hari 0 sampai 7 hari pertama, antibodinya belum terbentuk sama sekali. Masih 0. Gampang sekali kena COVID. Mulai 7 hari ke atas, mulai antibodinya dibentuk. Tapi belum sempurna. Habis dibentuk, turun lagi tuh. Makanya hari ke-21 sampai hari ke-28 itu turun lagi. Rendah sekali. Gampang banget kena COVID. Baru suntikan vaksin kedua, dia mulai antibodi naik lagi. Ini contohnya kalau yang suntik keduanya sekitar hari ke-28 ya. Tapi kan kenyataannya yang AstraZeneca kan bisa sampai 12 minggu kan. Pokoknya suntikan kedua dia mulai naik lagi. Nah, antibodi mulai terbentuk. Ya, nanti setelah suntikan ketiga, bahkan dikatakan antibodi bisa naik 10 sampai 20 kali. Makanya setelah divaksin pun, Anda jangan lupa jaga imun tubuh. Makan teratur, jangan stres, minum produk Greenwood untuk membantu meningkatkan dari segi nutrisi untuk imunitasnya. Makanya setelah vaksin, banyak orang kena lagi, kena COVID. Sampai orang berpikir, jangan-jangan karena vaksinnya ini. Orang nggak paham. Jadi harus bantu dengan minum produk setelah vaksin. Ya, harus betul-betul lebih jaga. Karena antibodinya nggak langsung terbentuk. Biasanya 2 minggu setelah vaksin kedua baru mulai terbentuk. 2 minggu sampai 4 minggu. Apalagi kalau sudah vaksin ketiga, lebih oke lagi. Tapi itu pun kita harus jaga terus daya tahan tubuh kita. Waktu itu bisa turun kalau kita nggak jaga daya tahan tubuh. Nah, oke. Jadi daya tahan tubuh ini atau imunitas tubuh ini tergantung oleh beberapa hal. Ya, kita bahas satu persatu. Istirahat atau tidur yang cukup. Jadi usahakan tidur itu 6-8 jam, kalau bisa 8 jam dan tidurnya nyenyak. Memang pada saat orang kena COVID bisa terjadi gangguan tidur, atau long COVID-nya juga bisa gangguan tidur. Makanya Anda bisa bantu dengan produk Greenwood, salah satunya namanya Sleep Care ya, untuk membantu tidur. Ya. Kemudian juga pikiran. Nah, pada saat kita stres, ya, jadi jangan stres. Pada saat kita stres, ini juga meningkatkan imun tubuh kita, menurunkan imun tubuh kita. Kita gampang kena COVID. Jangan stres. Ya. Kalau Anda olahraga, itu akan membantu menjaga daya tahan tubuh. Nutrisi, jadi makanannya yang bergizi saat ini. Ada sayurnya, ada proteinnya, ya. Nggak harus mahal. Tempe tahu udah protein, telur udah protein, sayur kan murah. Yang penting jaganya jangan pada saat PPKM kayak gini frozen food terus ya, mie instan terus. Ya udah, daya tahan tubuhnya juga nggak maksimal. Nah, Bapak Ibu, dari nutrisi yang dibutuhkan ini, kita lihat produk Greenwood apa saja yang bisa membantu kondisi tubuh kita. Pertama, Anda perlu tahu bahwa orang kena COVID, biasanya darahnya membeku. Pastikannya dengan cara cek D-dimer di atas 500, D-dimernya berarti menunjukkan darah Anda beku, penggumpalan darah. Deep Sea Fish Oil, ya. Anda juga boleh memilih, kalau selain Deep Sea Fish Oil, saya kasih alternatif lecithin, giangsin, ya. Ini alternatif dari saya. Deep Sea Fish Oil ini selain memang utamanya dia mengandung minyak ikan yang sudah dikonsentrat yang mengandung omega 3, ini dia bisa membersihkan pembuluh darah yang beku itu. Lecithin juga, giangsin juga. Deep Sea ini
dia juga mengandung DHA yang bagus buat otak. Jadi kita tahu bahwa orang kena COVID bukan hanya parunya, otaknya juga bisa bermasalah. Bisa juga dibantu dengan deep sea fish oil. Lecithin juga bagus buat otak. Apalagi dia ada vitamin E-nya yang juga menjaga daya tahan tubuh. Ya, jadi dengan Anda minum deep sea ini membantu kondisi tersebut. Jadi Anda harus tahu alasan minum itu buat apa. Ya, 1-2 kali minumnya 2 kapsul sesudah makan, diminum dengan air hangat. Ya, kalau Anda merasa pembekuan darah Anda terlalu berlebihan, cek di dimmernya terlalu tinggi, ya sudah minumnya dosisnya lebih tinggi. Tapi standarnya seperti itu. Nah, komposisinya tadi ya mengandung minyak ikan, ya, di mana ikan itu diambil dari laut dalam. Nah, ini dia omega 3-nya tinggi, ya. Nah, komposisinya dan juga mengandung vitamin E untuk daya tahan tubuh, ya. Oke. Kemudian vitamin C, Bapak Ibu, ya. Lipsi tadi udah ya. Nah, kemudian vitamin C. Nah, vitamin C ini dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga. Ya, seperti biasanya kita tahu vitamin C ini Anda bisa minum setelah makan 1 kali sehari, bisa 1-2 tablet. Ya, ini kalau Anda merasa saya cuma minum vitamin C ini, nggak minum yang lain-lain, Anda boleh tingkatkan dosisnya ya. Kalau memang Anda lagi sakit ya. Kalau untuk pencegahan ya Anda bisa minum 1 kali 1-2 tablet sesudah makan. Kemudian kalsium. Nah, kalsium ini sendiri kita tahu seringnya untuk tulang, tapi kalsium itu juga untuk imunitas. Dan vitamin D ini juga untuk imunitas. Kalsium kapsul ini itu adalah ultrafine kalsium karbonat. Jadi kalsium karbonat ini adalah kalsium yang daya serapnya sangat bagus, ya, dan ini dalam partikel yang sangat kecil, ya, dia gampang diserap oleh tubuh. Dan vitamin D. Nah, vitamin D ini lagi viral sekarang kan, memang dia gunakan selain untuk fungsinya untuk tulang, untuk mencegah kanker atau penyakit jantung, diabetes, dia juga meningkatkan imunitas vitamin D ini. Ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Dan memperbaiki, bukan vitamin D-nya, kalsiumnya, memperbaiki pencernaan. Jadi kalau tadi Anda ingat cerita saya, pada COVID itu bisa bermasalah pencernaannya. Mual, muntah, diare, sakit perut, boleh dibantu dengan kalsium karena dia bisa memperbaiki masalah pencernaan. Ya, apalagi diare, ya. Karena dia adalah salah satu nutrisi yang juga membantu. Kemudian cara minumnya 1-2 kapsul sesudah makan dengan air hangat, ya. Ini adalah kalsium kapsul. Berbicara tentang vitamin D dalam meningkatkan daya tahan tubuh, ya, itu juga ada pada kalsium mineral powder atau CMP. Kalsiumnya lebih bagus lagi, kalsium protein. Ya, makanya harganya lebih tinggi karena memang kualitas kalsiumnya paling the best di sini. Kalsium protein ini daya serapnya sangat tinggi. 95% ke atas, ya. Dan dia gampang sekali larut dalam tubuh kita. Diserapnya maksimal. Nah, dia juga bersama vitamin D meningkatkan imunitas dan memperbaiki pencernaan. Nah, cara membuatnya campur dengan air 60-70 derajat Celcius. Jadi enggak perlu Anda ukur pakai termometer. Anda cuma kira-kira Anda memperkirakan dengan cara Anda bisa air biasa campur air panas mendidih kan jadi air hangat. Nah, dia itu panas tapi sudah mulai bisa diminum. Di atas sangat kuku. Kemudian Anda campurkan 1-2 bungkus sesudah makan. Ini akan membantu daya tahan tubuh Anda juga, ya. Nah, lebih dalam tentang vitamin D. Jadi kalau vitamin D kita dapatkan dari sinar matahari, betul. Tapi nggak semua jam. Paling bagus ya jam 10 sampai 10.30. Nggak harus setengah jam Anda berjemur, 15 menit dan rata-rata cukup. Ya, kalau yang kulitnya agak gelap, agak lama, ya. Memang tergantung varian genetik juga sih. Kalau orang kulit makin gelap, makin susah terima vitamin D-nya. Makanya orang bule paling gampang dapat matahari. Apalagi kalau kita berjemur, seringkali pakaiannya lengkap. Ya, makanya yang paling bagus tuh pakai bikini, jemur di pantai jam 10, 15 menit. Itu bagus, karena luas permukaan tubuh banyak yang kena. Ya, oke. Makanya kalau cuma jemur, biasanya nggak cukup. Makanya kita tambah.
Dari makanan sehari-hari, terutama dari ikan, ya, itu vitamin D-nya lumayan, ya. Kuning telur, susu, ada vitamin D-nya, dan sebagainya. Apa hubungannya dengan COVID? Saat ini disarankan vitamin D yang tinggi kalau memang kita betul-betul kurang. Ya tergantung sebenarnya berapa sih vitamin D yang ada dalam tubuh kita. Makanya harus sebaiknya memang diperiksa seberapa tercukupi tubuh kita. Kalau kurang, ya kita harus tambah. Tergantung kurangnya berapa. Nah, makanya vitamin D. Bahkan dalam tulisan ilmiah kedokteran, bahwa vitamin D ini ada hubungannya dengan infeksi COVID. Kesimpulan dari jurnal tadi mengatakan bahwa vitamin D dan COVID-19 hubungannya apa? Orang dengan kadar vitamin D yang rendah beresiko tinggi untuk terinfeksi COVID-19 dibandingkan orang yang memiliki kadar vitamin D yang cukup. Saya punya teman, dia dari Bali, kemudian dia ke Jakarta, tidurnya bareng, jadi semuanya bareng lah, naik Grab-nya bareng, mobil online-nya, taksi online-nya bareng. Di Jakarta satunya kena COVID, satunya enggak. Ternyata satunya vitamin D-nya tuh 103 kadar dalam. Dia nggak kena COVID. Hanya vitamin D itu betul-betul berhubungan. Dan vitamin D mengurangi resiko terkena infeksi pernapasan atas dan bawah. Bawah itu paru-paru maksudnya. Dan vitamin D ini bisa mencegah badai sitokin dan gagal nafas. Ya, itu makanya harus minum vitamin D. Zinc. Kelebihan zinc greenwood adalah zinc laktat organik. Makanya dia gampang diserap oleh tubuh, tidak menimbulkan pengendapan. Zinc ini terkenal dalam membantu meningkatkan imunitas tubuh kita, menghambat perkembangan atau replikasi virus COVID-19. Dia itu bagus untuk masalah mukosa. Jadi kalau mukosa itu adalah daging bagian dalam tubuh, contohnya lambung. Orang kalau sakit lambung sampai mukosa lambungnya luka, itu paling bagus diberikan zinc. Jangan diberikan gastrik. Zinc itu bisa untuk lukanya. Ini kalau bicara sakit ma ya. Zinc ini bisa memperbaiki luka pada sakit ma-nya, termasuk masalah pencernaan pada COVID ini, diare. Ya, zinc ini bagus untuk membantu masalah diare. Di rumah sakit sering loh dikasih kalau orang anak-anak diare kasih zinc. Jadi kalau ini terjadi pada anak, berikan zinc anak. Ini kan zinc dewasa. Kemudian mual, muntah. Nah, sekarang zinc aja dulu lah. Apalagi zinc ini sekaligus untuk menghambat penyebaran virus, ningkatin daya tahan tubuh kalau belum kena. Kalau sampai kena, hilang penciuman, pengecapan. Nah, ini zinc ini juga bekerja di saraf. Ya. Nah, masalah penciuman, pengecapan ini terbantu dari zinc ini. Ya. Jadi kalau Anda minum zinc ini fungsinya seperti ini. Anda boleh minumnya sebelum makan. Jadi zinc paling bagus penyerapannya perut kosong. Ya, sebelum makan. Jangan dikit-dikit semua sesudah makan. Lihat produknya kerjanya gimana. Minum dengan air hangat. Anda bisa minum 2 kali 2 kapsul. Tapi kalau kasusnya lebih berat, Anda bisa tingkatkan dosisnya. Kalau Anda cuma minum zinc dikit atau dengan 2 produk, 3 produk, ya Anda butuh dosis yang lebih tinggi kalau sudah kena ya. Tapi kalau minumnya banyak, ya Anda bisa bagi-bagi, dosisnya nggak usah terlalu tinggi. Kolostrum. Nah, ini diambil dari kolostrum sapi segar. Ibarat kalau ibunya baru melahirkan, kan keluar ASI nih. ASI yang pertama, yang warnanya agak kehijauan, kekuningan gitu, itu namanya kolostrum. Gizinya itu adalah gizi yang tidak ada tandingannya kolostrum ini. Dari ibu menyusui itu. Nah, ini mirip. Cuma dari sapi. Ya. Jadi yang mendapatkan kolostrum biasanya anak bayi pertama kali. Makanya kalau dulu Anda sempat menyusui, bersyukur. Sempat menyusu sama ibu Anda, bersyukur. Ya. Saat ini kalau anak Anda menyusui, jangan rebutan sama anak Anda. Bapaknya pun mau ikut-ikutan. Ya. Mau dapat kolostrum. Nggak perlu. Greenwood sediakan. Ya, cuma dari sapi ya, mirip-mirip. Ekstrak kolostrum segar. Ya. Di sini dia meningkatkan imunitas tubuh. Nah,
Jadi ini ada hubungannya dengan imunoglobulin, ya. Sekarang nggak perlulah suntik-suntik gamma ras itu, aduh, habis uang banyak nggak ada gunanya, ya, nggak terlalu spesifik membantu. Kemudian mengatasi masalah pernafasan dan pencernaan. Nah, ini nih, selain vitamin D, satu lagi, ada yang bisa mencegah berpotensi mencegah badai sitokin, kolesterol. Ini salah satu yang penting ya dalam penanganan COVID. Pencernaan, seringkali sekarang pencernaan suka bermasalah, bisa dibantu dengan kolesterol. Kalau hatinya kena, otaknya kena, kolesterol juga bisa bantu. Kalau kulitnya kena, misalnya merah-merah, kolesterol juga bisa membantu. Jadi fungsinya banyak sekali. Apalagi dia meningkat imunitas tubuh ini sangat kuat ya, karena kolostrum. 1-2 kali minumnya, sekali minum 2-4 kapsul sesudah makan, diminum dengan air hangat. Spirulina juga bisa membantu ya, apalagi dalam spirulina ini dia punya sifat antivirus, meningkatkan imunitas. Jadi Anda bisa minum spirulina juga 3 kali 3 kapsul sebelum atau sesudah makan, diminum dengan air hangat. Ini juga bisa membantu. Jadi kalau Anda bingung, waduh banyak sekali Pak, Anda lihat kebutuhan Anda yang mana. Ya, atau Anda boleh pilih beberapa produk dipaketkan untuk sama-sama dia saling membantu. Ya, spirulina itu dari gang-gang spirulina ya, yang ada di perairan, biasanya ini sifatnya basah. Kalau tubuh kita basah, dia gampang untuk membantu penyembuhan satu penyakit. Ya, apalagi multivitaminnya lengkap. Ya, kalau memang orang itu susah untuk makan, kalau bisa minum spirulina lebih bagus. Seringkali kita ketemu pasien COVID, dia muntah-muntah susah untuk makan. Ya, ya memang spirulina ini ada baunya sih ya dikit ya. Kalau dia masih bisa masuk lebih bagus. Ya, ini dari spirulina dan dia bersifat antivirus. Dia juga bisa membantu menghilangkan virus. Nah, jadi spirulina ini boleh diminum seperti itu caranya. Tadi 3 kali 3 sebelum atau sudah makan diminum dengan air hangat. Ya. Salah satu yang jadi unik di produk Greenwood adalah GW Cordy Capsule. Ya, ini isinya cordyceps. Dan dia bisa diminum 1-2 kali, 1-2 kapsul sesudah makan. Jadi kalau untuk pencegahan tuh dosisnya begitulah. Kalau Anda udah minum banyak produk lainnya, campur. Tapi kalau ini tunggal atau temennya itu cuma 1 atau 2 macam, kalau bisa dosisnya agak tinggi, 2 kali 4 gitu, atau 3 kali 4 gitu. Karena lebih dia kan temennya nggak banyak. Misalnya kalau Anda minum cordyceps sama colostrum aja atau sama zinc aja, ya kalau bisa di 3 kali 4. Tapi kalau udah banyak ada BB corn lagi, ya sudah dosis agak sebegini atau agak tinggi, nggak apa-apa. Bahkan ini cordyceps ini merupakan salah satu budidaya Tiongkok yang bisa betul-betul meningkatkan imunitas tubuh. Dia bagus buat ginjal dan paru-paru. Makanya cordyceps ini dia bisa untuk mencegah berpotensi untuk mencegah badai sitokin. Jadi ada 3 produk yang berpotensi mencegah badai sitokin. Ya, colostrum, Greenwood, Cordy, ya. Satu lagi adalah ada yang ingat vitamin D, ya. Oke. Jadi Cordy ini juga bersifat antivirus, Bapak Ibu. Dia antibakteri, anti kanker, antivirus juga. Jadi berpotensi untuk membantu pembasmian virus COVID. Nah, ini salah satu bukti nyata bahwa dalam satu literatur dikatakan oleh guru besar dari Brawijaya, FMIPA, bahwa jamur cordyceps bisa membantu sembuhkan COVID, efeknya dalam hitungan jam. Jadi Cordy kapsul ini Anda bisa minum sesudah makan. 1-2 kali, 1-2 kapsul, ini dosis minimal. Jadi 2 kali 2, ya kalau Anda banyak teman-temannya, tapi kalau temannya nggak banyak, Anda boleh naikkan dosisnya 3 kali 4 kah. Bahkan kalau sudah kena, apalagi udah mulai sesek-sesek 3 kali 10. Seperti itu. Baru efeknya terbantu. Tapi saya sarankan kalau Anda minum dosis tinggi, bertahap dosisnya. Terakhir, blueberry. Ini adalah produk andalan dari Greenwood. Saya sangat bangga sekali menceritakan blueberry ini. Karena antioksidannya tinggi. Berpuluh-puluh kali lipat dari vitamin C, Bapak. Ya.
Jadi kalau Anda minum blueberry, ini memang harganya nggak murah. Tapi worth it dibandingkan vitamin C. Vitamin C itu ya kelas biasa. Perlu kelas biasa. Tapi kalau ini eksklusif. Antioksidannya tinggi. Semakin tinggi antioksidan, nah tadi saya katakan kekuatan antioksidannya itu berpuluh-puluh kali lipat dari vitamin C. Dan antioksidan yang tinggi bukan hanya punya kemampuan untuk mencegah, tapi bisa melawan. Ya, jadi satu box ini bagi teman-teman yang baru bergabung ini Anda perlu di 12 botol dan 1 kali 1 minumnya sehari. Tapi kalau Anda mengalami kondisi yang lebih berat, Anda bisa naikkan 2 botol sehari atau 3 botol sehari. Ini konsentratnya, ya. Jadi induknya di sini. Jadi kalau sudah terjadi badai sitokin, ini dibantu dengan BB-Con ini minumnya 2 kali sehari atau 3 kali sehari di samping 3 produk tadi. Ya. Kandungan antioksidan yang khusus dalam BB ini adalah antosianin. Jadi kalau Anda lihat ya, dia bisa mencegah peradangan. Jadi senyawa-senyawa herbal atau sesuatu yang diminum yang bisa mencegah peradangan. Dalam hal ini namanya anti-inflammatory. Ya, dia bisa mencegah badai sitokin. Kerusakan pada paru, jantung, otak bisa diatasi. Jadi bagi Anda yang lagi kena COVID ataupun setelah kena COVID, BB-Con ini bagus untuk memperbaiki kondisi jantung atau otak yang sempat terkena karena peradangan multiorgan. Ya, bahkan antosianin yang ada dalam BB-Con ini bisa menembus sawar darah otak. Jadi dia bisa efektif kerja di otak. Jadi keluhan daya ingat menurun, kebingungan, ya, sakit kepala yang diakibatkan karena COVID bisa dibantu dengan BB-Con. Termasuk nyeri dada, ya, atau sesek di paru-parunya itu bisa dibantu. Ya, pernafasan kronis. Jadi kita tambah lagi 1 produk untuk mencegah badai sitokin. Vitamin D, Kordi, kolostrum, dan 1 lagi BB-Con. Yang kita takutkan tuh badai sitokin. Termasuk yang post-COVID syndrome, ya. Termasuk yang post-COVID syndrome ini, dia juga bisa mengalami yang namanya tadi batuk. Itu karena paru-parunya masih ada yang rusak jaringannya, walaupun COVID-nya negatif. Kemudian penyakit liver itu bisa terjadi karena badai sitokin ini juga menyerang hatinya, ya. Kemudian juga anjuran pemakaiannya, Anda bisa minum 1 botol sehari setelah makan. 1 botol 50 ml itu sama dengan 300 gram blueberry segar. Blueberry juice juga bisa membantu Bapak Ibu ya, karena antioksidannya termasuk lumayan tinggi. Dia mempunyai kandungan berry yang banyak di sini. Ada blueberry, blackberry, cherry, dan juga raspberry. Jadi di sini efek antioksidannya juga tinggi. Dan Anda bisa minum sehari 2 bungkus. Ya. Kalau bisa langsung 2 bungkus lebih bagus. Kalau nggak bisa 2 kali 1. Anda bisa campur dengan 150 ml air yang di bawah 50 derajat atau campur dengan jus buah. Ya. Nah, Anda bisa juga minum juga kalau memang mau ngopi, kalau bisa yang blueberry, mengandung blueberry karena mengandung antioksidan. Nah, salah satu lagi yang bisa membantu, terutama bagi sekarang ini banyak menghadapi pasien COVID yang susah makan, Anda boleh menggantikan daripada dia nggak makan Nutrimax Greenwood ini. Kenapa? Karena kandungannya saya lihat bukan hanya blueberry, ya, dari blueberry udah 50%. Proteinnya ada, lecitinnya ada, serat buah sayurannya bagus, termasuk natopeptide ini yang bisa menghilangkan penggumpalan darah, ada kacang-kacangan, ada asam malat dikit. Nah, jadi ini kondisi yang nutrisi yang bisa diberikan pada orang yang terutama dia susah makan pada saat dia mual-mual terus muntah. Anda boleh bantu dengan. Nah, dan Anda bisa memberikan ini campur dengan jus bisa, ya.
kira-kira 40 mili sampai 60 mili, ya sepertiga gelas atau setengah gelas, kalau gelasnya agak kecil, campur dengan kira-kira 10 gram, ya 1 sampai 2 sendok teh lah gitu ya. Anda boleh campurkan air dingin boleh juga kalau nggak ada jus, atau campur ke bubur boleh, susu hangat boleh, ya. Jadi dibuat hangat juga boleh, tapi jangan terlalu panas, hangat, ya. Seperti bikin CMP tadi. Nah, Nutrimax ini ada 2, ada yang ukuran besar, kalau ukuran kecil dalam bentuk pouch, ya. Ini bisa juga membantu. Oke, Bapak Ibu, demikian adalah sharing dari saya. Saya berharap informasi saya pada malam hari ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa buat Bapak Ibu semuanya. Dan acara ini saya bersyukur supaya saya sudah bisa sharing kepada Anda. Dan saya kembalikan acara ini kepada MC kita, Miss Sania Ulansari. Terima kasih.